pemerintah pusat akan bangun kembali. Kemudian untuk rumah penduduk yang roboh, pemerintah akan membantu. Untuk yang rusak berat 50 juta. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jokowi janji beri 50 juta rupiah pada korban gempa Sulawesi Barat. Wakil Ketua MPR pun tampol Jokowi, janji Lombok aja belum dipenuhi. Presiden Joko Widodo atau Jokowi baru saja mengunjungi korban gempa bumi di Mamuju, Sulawesi Barat. Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah akan turun tangan membantu korban gempa Sulbar. Salah satu yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi adalah terkait dengan perbaikan rumah korban gempa Sulbar. Rumah-rumah milik korban gempa Sulbar akan dibantu perbaikannya oleh pemerintah pusat hingga 50 juta rupiah. Namun ucapan Presiden ini dicibir oleh Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Kemudian salah satu yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi adalah terkait dengan perbaikan rumah korban gempa Sulbar. Rumah-rumah milik korban gempa Sulbar akan dibantu perbaikan oleh pemerintah pusat sampai 50 juta rupiah. Namun ucapan Presiden ini dicibir oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Pasalnya Jokowi tidak hanya sekali mengobar janji soal perbaikan rumah korban gempa. Sebelum terjadi gempa Sulbar, korban gempa Lombok 2 tahun lalu juga diberi janji serupa. Presiden Jokowi sempat menjanjikan uang perbaikan rumah senilai 50 juta rupiah kepada korban gempa Lombok saat berkunjung di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pada hari Senin 30 Juli 2018, masing-masing rumah yang rusak berat akan diberikan dana sebesar 50 juta rupiah, kata Jokowi. Pembangunan dan supervisi akan dibantu oleh TNI, sedangkan untuk pengawasan dilakukan oleh gubernur, bupati, dan perangkat lainnya. Hingga Januari 2019, tak nampak tanda-tanda digelontorkannya bantuan dari Presiden Jokowi maupun pemerintah pusat untuk perbaikan rumah korban gempa Lombok. Kami butuh bukti bukan janji, ucap Kepala Desa Jeringo Kabupaten Lombok Barat Saril pada Jumat 11 Januari 2019. Padahal bantuan tersebut sudah dicantumkan dalam Inpres Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi Lombok. Waduh, parah-parah. Jelang kedatangan Jokowi di Mamuju, pengungsi malah dipindah paksa ke dalam Stadion Manakara. Jelang kedatangan Presiden Joko Widodo, pengungsi yang berada di pelataran samping gedung Stadion Manakara di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dipaksa untuk pindah ke dalam Stadion Manakara. Namun pengungsi tidak ingin dipindahkan karena trauma dengan gempa. Alasan mau dipindahkan saya tidak tahu juga. Apakah memang karena ada Pak Jokowi mau datang, seakan-akan dipaksakan ke sana. Kami juga nggak tahu alasannya apa. Ujar salah satu pengungsi Musliman saat ditemui di pengungsian Stadion Manakara Mamuju Senin 18 Januari. Musliman mengungkapkan bukannya pengungsi tidak mematuhi perintah aparat yang ingin memindahkan pengungsi ke dalam Stadion Manakara, tapi ada rasa ketakutan yang menyelimuti pengungsi sehingga pengungsi tidak ingin dipindahkan. Bukannya kita mau menantang aparat, karena kami merasa trauma, kami tidak melawan perintah dari aparat, tapi ada ketakutan kalau nantinya ada gempa susulan dan gedung stadion rubuh. Apalagi kalau dalam keadaan panik, anak-anak bagaimana nantinya? Begitu ungkapnya. Musliman pun juga merasa kaget karena pengungsi langsung diberitahu sejumlah aparat untuk memindahkan tenda ke dalam Stadion Manakara. Tadi ada penyampaian tapi langsung disuruh pindah ke dalam. Kami juga sangat kaget ketika Pak Jokowi mau datang. Tapi kami tiba-tiba mau dipindahkan ke dalam seakan-akan dipaksakan. Dan pengungsi lainnya sudah merasa aman berada di pelataran samping gedung stadion. Begitu menurut Musliman. Sebab, katanya, pengungsi menghindari gempa susulan yang bisa datang kapan saja. Kami bertahan di sini karena takut dari mara bahaya. Begitu pungkasnya.
Baru-baru ini pun juga beredar viral di media sosial video yang menunjukkan ketegangan di antara para pengungsi gempa di Sulawesi Barat atau Sulbar saat mereka diminta untuk pindah ke Stadion Manakara Mamuju. Rekaman video yang berdurasi 2 menit 20 detik itu diunggah oleh salah satu akun Rakyat Cyber pada Selasa 19 Januari 2021. Dalam video tersebut terlihat para pengungsi kompak untuk menolak berpindah ke area stadion lantaran dinilai tidak aman. Mereka pun juga bertekad tetap berada di tenda yang mereka bangun dan menolak untuk membongkarnya. Bahkan salah satu perempuan juga menyebut pengungsi disuruh pindah karena Joko Widodo alias Jokowi akan datang. Masa kita ini suruh pindah? Mana kita tidak punya kendaraan untuk membawa barang-barang? Gimana barang-barangnya? Begini kita disuruh pindah karena ada kedatangan Jokowi. Disuruh kosongkan kendaraan, disuruh kosongkan tenda dulu dibongkar. Perempuan itu pun menyebut bahwa seorang tentara mengatakan, jika Jokowi sudah pulang, tenda bisa dipasang lagi. Kata tentara, kalau pulang Jokowi bisa dipasang tenda lagi. Tuturnya seperti dikutip dari redaksi Pikiran Rakyat dari Twitter @rakyatcyber Selasa 19 Januari. Seorang pria pun juga terlihat menimpali pernyataan perempuan itu dengan ucapan yang kurang lebih bermaksud sama. Ketika pemerintah pusat mau datang, kita seolah-olah mau diamankan, seolah-olah terfasilitasi bantuan. Ketika pemerintah pusat pulang, kita seolah-olah mau disuruh bangun tenda kembali lagi. Begitu tuturnya. Nama Jokowi jadi rusak. Gara-gara Jokowi mau datang, rakyat disuruh pindah ke tenda. Ini rekayasa. Viralkan. Begitu kata tweet dari akun Twitter Republik Rakyat Cyber atau @rakyatcyber. Padahal, Pemprov Sulawesi Barat telah memutuskan pemusatan para pengungsi gempa di Stadion Manakara. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar Darnan Majid juga mengatakan, atas kesepakatan maka titik pengungsi ditempatkan di stadion, karena dinilai aman dan jauh dari potensi bila terjadi gempa susulan dan tsunami. Darno juga telah memutuskan seluruh pengungsi ke tempat sementara di Stadion Manakara. Begitu juga yang ada di Kabupaten Majene, mengingat masih banyak pengungsi yang tidak tahu di mana lokasi yang paling aman. Penempatan lokasi pengungsi itu untuk memudahkan pengawasan distribusi makanan dan keperluan lainnya, serta lebih aman dan nyaman dibandingkan ke tempat lain. Perlu diketahui tercatat hingga Selasa 19 Januari pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah, jumlah korban meninggal dalam peristiwa gempa di Mamuju dan juga Majene, Sulawesi Barat bertambah menjadi 88 orang. Juru bicara Basarnas Makassar melalui keterangan resminya merinci dari 88 korban tersebut 77 orang merupakan warga Mamuju dan 11 orang merupakan warga Majene. Selain itu, BNPB juga mencatat hingga Senin 18 Januari 2021, sebanyak 253 orang mengalami luka berat dengan rincian 189 warga Mamuju dan 64 warga Majene. Sementara itu, jumlah keseluruhan korban dengan luka-luka ringan sebanyak 679 orang, adapun sebanyak 19.435 orang telah mengungsi. Presiden Jokowi telah dijadwalkan meninjau keadaan korban gempa di Sulawesi Barat pada Selasa 19 Januari pagi. Presiden berangkat dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Gempa yang mengguncang Provinsi Sulawesi Barat selama 2 hari berturut-turut diketahui pertama terjadi pada Kamis 14 Januari sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Tengah dengan magnitudo 5,9. Dan hari Jumat 15 Januari pukul 0.28 waktu Indonesia Tengah dengan magnitudo 6,2. Titik gempa berada di barat Laut Majene dengan kedalaman 10 km.